Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Zahra, NPM 20140063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak globalisasi yang positif. Pertama-tama, pengertian globalisasi. Globalisasi adalah secara garis besar meliputi terbesarnya suatu nilai dari suatu tempat ke tempat lain. Globalisasi dapat mempengaruhi kebiasaan serta mampu menciptakan pola baru dalam kehidupan bermasyarakat secara global. Di era sekarang, proses globalisasi rasanya tidak bisa dibendungi atau bahkan semakin cepat penyebarannya. Ini karena kemajuan teknologi hampir di semua bidang mendukung hal tersebut. Contohnya, kecilnya seperti terkoneksinya jaringan internet yang bisa menghubungkan orang dari dua kota berbeda hingga dari dua benua berbeda. Singkatnya, proses globalisasi sampai detik ini masih terus berjalan. Semua nilai kebudayaan dari bangsa lain dapat mudah diketahui dengan layanan internet. Selain itu, tidak hanya dari segi kebudayaan, globalisasi juga dapat menyebarkan paham terkaitnya sistem ekonomi yang sejenisnya. Jika dilihat dari pengertian globalisasi, fenomena tersebut memiliki karakteristik dan ruang lingkup. Yang pertama, globalisasi ekonomi. Proses globalisasi turut mempengaruhi sistem ekonomi dunia. Dengan adanya globalisasi, setiap negara di dunia bisa menerapkan atau menyesuaikan sistem ekonominya dengan tren yang sedang berjalan. Contohnya, kecilnya bisa dilihat dengan munculnya suatu sistem yang dinamakan pasar bebas. Sistem ini akan menghilangnya sejumlah batasan atau hambatan dalam proses perdagangan internasional. Yang kedua, globalisasi politik. Sektor lainnya yang tidak bisa dilepas dari pengaruh globalisasi adalah dalam bidang politik. Globalisasi bukan berarti mengubah sistem politik dari suatu negara, melainkan fenomena ini bisa menciptakan hubungan politik antara dua negara atau lebih. Seperti munculnya organisasi ASEAN yang menjadi wadah kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, globalisasi sosial dan budaya. Dalam globalisasi, pertukaran unsur-unsur sosial dan kebudayaan antara bangsa tidak dapat dihindari. Salah satu contohnya bisa dilihat dari semakin menjamurnya budaya Korean Wave yang perlahan menggantikan posisi budaya Barat. Dampak positif globalisasi dapat dirasakan dengan kehidupan secara umum dan bagi bangsa Indonesia sendiri. Dampak tersebut antara lain adalah yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Adanya globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Dibukanya industri yang memproduksi alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih merupakan salah satu usaha mengurangi pengangguran dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak positif globalisasi dari berbagai sektor ada beberapa. Yang pertama, globalisasi bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Regular hukum dan pembuatan peraturan perundangan yang memiliki pihak yang bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Semakin menguatnya tuntunan terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Semakin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan tuntut terhadap dilaksanakan hak-hak asasi manusia. Yang kedua, globalisasi bidang sosial budaya. Meningkatkan pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikiran yang baik, maupun ilmu pengetahuan teknologi bangsa lain yang telah maju. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja. Ada beberapa hal atau upaya yang bisa kita lakukan sebagai remaja dalam menghadapi globalisasi. Tentunya globalisasi positif. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri.
Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup alat barat yang berlebihan. 2. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia meski sudah banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Yang kelima, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, BUMN, juga swasta baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya asing produk dalam negeri kita. Keenam, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah usaha mikro. Usaha mikro memiliki beberapa keunggulan seperti menyedia barang-barang murah, rumah tangga maupun ekspor efisien dan fleksibilitas. Mungkin cuma itu yang bisa saya presentasikan. Kurang dan jalan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.